masalah. Kalau kaburan. Pak Ayu. Iya. Pak Ayu Lemo pindah kan pernah di joget, Pak. Oh iya, Pak, saya pindah nih. Ya coba. Dani, Ede, kalau ini bukan joget. sambil terusin hobi. Kan dia tinggal. Dia coba. Nah, pang-pangan egol-egol. Oh, pokoknya mau orang ini. Ayo deh mainkan deh. Mau terbang ke Masuk, coba dasar. Baknya nih. dia sikit. Soalnya mau bantuan nih, Pak. Beli apa-apa nih. Yang memang dengan Ricky, yang pun keliling Bali yang pun mau jalan batis keliling Bali, woi, akhirnya dekat Ricky. Yang Ricky ingat yang Ricky nya, nah kami punya dagang kopi, tapi juga penari joget. Yang ragu nih, sekarang yang penari joget apa sih? Setahu yang penari joget pasti joget. Langsing. Lemu. Apa sih cocok? Sesuai kriteria. Itu kan pindah, nak lo langsung jadi kan? Berarti mantan penari joget. Oke dong, Mai. Kira-kira dia ngalih yang suka joget aneh mula langsing, lemu, dan juga bisa menari yang luar biasa gitu, yang viral itu. Kemudian joget jaro. Tawang sejarah kemudian ngalih yang joget jaro. Peka yang ulang tahun. Yang ulang tahun spesial, ulang tahun yang ke-100. Bayangkan tuh, lu banyak orang dan senang senang karena susah. Jadi panah mau kerja udah mampu, lihat yang ada panah. Tanda, udah mau gaet, udah tugas serius sebagai pengusaha UMKM. Lara tahunan liu. Nah pada saat itulah cucunya seperti saya ini, jangan hanya berlibur sendiri ke luar negeri, libur kakek. Pekaknya demen apa? Aneh membuat dia adrenalinnya terpacu, bergairah dan nonton joget aneh joget dan joget aneh keder jaro. Oh, joget jaro. Bisa tadi kan? Bisa menodai kesenian tradisional dengan joget jaro. Woi, ibunya nih. Iya, apa jangan mari kita Ibu ngomong jangan nih. Ya, Pak. Pengusaha sukses nih, hormati dong. Perlu yang suka ada nyelnek itu apa gue kalau joget jaro ya pernah joget ya sekali dan joget jaro. Joget ini, Bang. Lamun joget biasa-biasa saja, pekak yang sing demen. Joget jaro itu dilarang. Ada aturan itu dilarang. Sedadi dia pentas-pentasin joget jaro. Pak nih Pak, milu-milu orang melarang-larang joget jaro. Pasti. Sendiri. Selamat
Pak Yan. Terpilih kembali. Wah, ngomongin joget jarum lagi Pak Yan. Jarum. Ini Pak Yan. Ayo nyatang. Ya. Bapak, tanpa-tanpa ngomongin dupit. Lalu kita donorin Bapak ya. Atau waktu lagi gawedan. Rebas kan belum rebas. Udah pakai Arab belum? Kan sampun. Mungkin kita Tanpa bulan. Ya, ini Pak Yan, mumpung Pak Yan yang yang kan orang merayakan ulang tahun kakeknya, ada kan juga jarum. Opa aja ini ibu dagang orang ini. Opa aja mandang petugas budaya ini kayak ini sebenarnya Pak Yan. Emang dilarang gitu ya? Tengah dong, coba. Joget itu adalah seni tradisi kerakyatan khas Kalai. Tidak hanya di Bali ada, di Jawa Barat juga ada, ada di Jawa juga, di Sumatera juga. Nah, di Bali ini dulu tari joget itu ditarikan dengan sangat baik, sopan, menjaga estetika. Belakangan berkembang terlalu kreatif, jadi saya melihat geraknya itu bukan cocok sama pakemnya. Belakangan lagi ada dorongan dan itu melibatkan anak-anak muda. Ini kan nomor satu. Joget jarum itu harus kita hentikan. Karena itu merusak citra dari joget yang diwariskan oleh ketua kita. Jangan dirusak ini. Harus ditarikan sebagaimana pakemnya. Dan yang kedua adalah jangan juga mencitrakan tari joget merusak citra joget kepada anak-anak muda, karena sering sekali sekarang tari joget itu yang mimpin anak muda terus melibatkan action yang jorok, nggak baik. Jadi pertama pendidikan pada masyarakat anak muda itu tidak bagus, yang kedua merusak nilai-nilai budaya kita juga, terutama yang berkaitan dengan seni tari joget. Tapi mari bersama-sama kita jaga. Karena itu saya sebagai gubernur waktu periode pertama sudah mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. Di dalamnya termasuk bagaimana melestarikan seni tradisi selain seni tradisi yang lain modern maupun juga berbagai tradisi. Nah, dalam perda ini juga sudah dibentuk lembaga dinamakan dengan Majelis Kebudayaan Bali. Jadi saya akan minta Majelis Kebudayaan Bali untuk mengambil kebijakan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali mengenai joget jarum supaya ini dihentikan. Tapi pemerintah saja tidak bisa, masyarakat juga harus terlibat. Karena itu nanti desa adat akan dilibatkan supaya desa adat berdesa dengan pendirinya itu tidak mengadakan joget jarum. Kalau ada joget boleh, tapi tanpa jarum. Joget aja. Jadi diseleksi ini yang kalau ternyata nanti tariannya nggak cocok sama pakem, hentikan. Dan nanti kita akan ada aturan undang-undang pornografi. Itu bisa dikenakan aturan sanksi bagi pelaksana dan pelakunya, dalam hal ini penarinya. Itu nggak boleh. Ya. Dan Pak Yan, ini pekat enak dah di jalan. Kita tahu ampunan ini Jangan, apalagi sudah bekat. pekat. Halo Pak, ini aku dilarang coba jalan Pak Gubernur ini. Mau tetap saya gua video call lagi, Pak Gubernur. Oh, Pak, dilarang boleh nggak?
Oh, joget biasa-biasa gitu deh. Dadah. Sudah Kak, Gerakan acara up. Nah, oke, makasih Pak. Pak Yan, kebetulan sekali bertanya-tanya. Satu lagi Pak, sebentar lagi kan Bapak sebagai gubernur terpilih akan dilantik. Seperti apa Bapak akan mengawal 5 tahun ke depan tentang kementerian PNS? Namun sakit langsungannya Pak Jaki. Di periode kedua saya akan memantapkan dan mempercepat implementasi visi pembangunan Bali, yaitu namun sakit tidak Bali sebagai program pembangunan bersama dalam Bali era baru. Di periode kedua, salah satu program yang sangat menjadi prioritas pertama itu adalah melestarikan adat istiadat, tradisi, seni, budaya dan daripada yang semuanya merupakan unsur dari budaya Bali. Dan kita sebagai orang Bali harus menyadari betul bahwa kebudayaan itu hal yang utama, itu kekayaan utama. Tanpa kebudayaan Bali ini tidak bisa eksis sampai seperti sekarang. Cik bisa ke mau sedulur ampun terus jalan Bapak turun lumur merayan. Tanpa gula. Tanpa gula. Tos malu. Kopi apa nih? Enak saja kopi. Jangan kopi apa nih? Kira nanti Kopi apa nih? kopi lokal Bali. Enak. Tumben nama kopi lokal Bali tumben. Bukan, asal tumben. Buat kopi Kintamani, kopi Baranamani. Itu harus kita berdayakan sebagai anak. Wih, jadi koren kok kurang Cangjuma Bang. Kopi Bali. Bukan, panas. Selama ini semen kopi Bali benar pengulang kan? Kopi Bali apa Kak? Oke, makasih Pak. Ada khasiatnya kopi Bali. Oh benar. Kopi makasih segitu. Tanpa gula. Tanpa gula. Bapak. Visi pembangunan Bali, membangun satu pulau Bali. Utamanya adalah menjaga keharmonisan alam, manusia, dan budaya. Pendidikan Bali itu ada berbagai unsur, ada adat, ada tradisi, ada seni, ada budaya, ada kalimat. Ini yang menjadi penopang utama Bali, eksistensi Bali. Bali tidak punya sumber daya lain, hanya punya budaya, tidak punya kekayaan tambang, bara, minyak, gas, emas, tidak seperti daerah lain. Bali yang baik dengan kebudayaan yang luar biasa. Dan mungkin Bali ini satu-satunya daerah di dunia yang memiliki kekayaan pendidikan dan ilmu budaya yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur. Bangga dengan Bali. Bali memiliki dan diwarisi kekayaan budaya yang luar biasa seperti itu. Dan anugerah budaya inilah yang membuat Bali mendunia, terkenal di dunia, dicintai oleh masyarakat dunia, dihormati oleh masyarakat dunia, dicintai oleh masyarakat dunia, dan masyarakat dunia tidak saja cinta, dibuktikan cintanya itu berkunjung ke Bali, jadi turis. Tanpa budaya Bali tidak ada apa-apa. Karena itu tugas utama kita, tanggung jawab kita bersama adalah menjaga budaya Bali.
Bali, yang utama menjaga budaya Bali itu adalah desa adat. Karena desa adat ini secara historis dan sosiologis itu merupakan lembaga yang menjadi bentengnya kebudayaan. Desa adat ya lembaganya permanen, kemudian yaitu keberlanjutan eksistensinya sehingga selalu ada. Karena tanpa desa adat Bali tidak ada. Bali tidak ada. Basisnya desa adat. Di Maluang Bali ini memang terbagi habis dengan desa adat. Bahasa dari segala pakanannya. Dari hasil apa kedasel dan seterusnya. Namun nak modalin masih ada nak tinggal, masih ada nak mengamal, masih ada nak hidup, Ada kaitannya. ada nak berbakti. Jadi sepanjang ordalan itu berlangsung di desa adat, sepanjang itu juga segitu ada juga. Tidak akan pernah habis dia. Itu bahagia itu orang Bali. Maka itu desa adat yang harus dulu dijaga supaya tetap ada dia. Kalau desa adat sudah ada terus, maka seni budaya di Bali itu akan bertahan. Tidak akan terus Tapi Niki telah desa. Niki kalau berbasis desa adat kan tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pelestarian budaya dan pemajuan terus. Kenapa kira-kira tidak? Karena desa adat itu selama ini dia selalu bekerja dengan swadaya, gotong royong masyarakatnya dengan komunikasi. Maka sejak saya jadi gubernur itu dikeluarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 untuk memperkuat tugas fungsi kewenangan desa. Karena menjaga budaya ini sangat mulia tugas desa. Dan itu tidak bisa dibiarkan dilepas hanya di dalam desa. Karena itu pemerintah harus hadir. Dalam hal ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk desa adat. Begitu saya beri gubernur pertama 300 juta per tahun. Tapi saya hitung itu belum cukup per desa. Di Bali awalnya 1.490 juta desa adat. Nah sekarang sudah 1.500 desa adat. Kemarin misalnya 300 juta per tahun, ya habisnya total 475 miliar. Besar angkanya, tapi sebenarnya tidak sebanding dengan tugas fungsinya desa adat. Karena itu di periode kedua saya akan tambah lagi. Iya betul. Asal dan ada mikir. Dulu akan ditingkatkan menjadi 500 juta per tahun. Supaya desa lebih berdaya, menjaga budayanya, adatnya, tradisinya, seninya, dan juga beban masyarakat untuk melaksanakan upacara di desa adat itu berkurang. Jadi selama ini kan semua upacara itu masyarakat yang mendanai. Sekarang pemerintah harus hadir sebagai tanggung jawabnya karena sudah terlalu besar jasa masyarakat Bali untuk melestarikan budayanya. Maka pemerintah harus ke depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ini harus dijaga. Harus bersama nih pemerintah dengan masyarakat. Ini kan di era Bapak ini desa adat ini dikuatkan. Nah makin kalau lihat di Indonesia kan hanya Bali yang punya desa adat. Nanti dalam hierarki hukum pemerintahan kan nanti Bapak mengatur ini kan bertentangan dengan undang-undang Jadi begini, waktu saya mengajukan Perda desa adat itu perdebatannya sangat hampir tidak disetujui. Karena hanya ada di Bali desa adat. Di provinsi
sisi lain tidak ada. Saya bilang dengan kementerian bukan tidak ada, dulu ada sebelum penjajahan. Setelah penjajahan oleh Belanda agak diganggu desa adat. Karena desa itu sangat kuat diintervensi dengan berbagai kepentingannya, dan kemudian setelah kita merdeka pemerintahan merubah ini semua, dijadikan desa dinas, dijadikan kelurahan, sehingga desa adat itu hilang dia, mati dia. Di Bali bersyukurnya adalah Pak Gubernur yang zaman dahulu, Pak Ide Bagus Mantra, almarhum, itu tetap menjaga desa adat. Desa dinasnya tetap ada, dua-duanya ada, dengan fungsi yang berbeda. Itulah sebabnya saya menyampaikan kepada kementerian supaya desa adat di Bali tetap diberikan pengakuan dengan peraturan daerah sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga dengan demikian desa dinas dan desa adat tetap ada di Bali. Tadinya tidak disetujui karena hanya ada di Bali. Saya bilang kalau daerah lain yang tidak punya, biarlah dia belajar dari Bali. Karena Bali yang mampu bertahan, dia yang harus ditiru. Nah, apa yang dilakukan oleh Bali itu sangat baik. Jangan yang baik ini disuruh berguru sama yang salah. Yang salah harus berguru sama yang benar. Jadi harus kita mendorong kalau perlu desa adat di jalan lain dihidupkan juga. Karena itu adalah basis untuk menjaga budaya Nusantara. Jadi harus ditiru Bali ini. Akhirnya disetujui. Inilah pentingnya gubernur pengalaman menjadi DPR. Tahu tata cara bernegara. Nah, desa adat itu satu bentuk negara yang entitas unik paling kecil. Itu bagus sekali. Itu sangat baik tatanan desa adat itu. Ada pemerintahannya, ada desanya, ada indikatifnya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada aturannya dengan harga dan malam. Oh, luar biasa. Ini mau dibandingkan konyol. Bikin ngatur balik Pak. Ya. Kalau dengan anggaran yang akan mungkin ditingkatkan, mungkin enten bergerimik dalam bagi isu-isu itu pemborosan Disadar. untuk diberikan ke desa adat. Tapi betul Pak. Oh, bukan pemborosan desa adat. Pemborosan untuk keperluan kebakaran. Itu yang bilang mau tadi, karena pengenalan yang di Bali, tadi. Nah, itu yang dibilang pemborosan. Dibilang bahkan lebih lagi bilangnya memiskinkan. Ini penilaian yang harus dihadapi. Tidak boleh ada pendapat bahwa kebakaran di Bali itu pemborosan dan memiskinkan. Kalau memang itu memiskinkan, dari dulu berapa dapat ribuan tahun belum kejangan miskin Bali. Kenyataannya enggak, makin maju orang Bali ini. Ekonominya berputar. Bapak, jangan burung. Bapak sama kambingnya, bapak Para Pak Gubernur kan dengan bahasa iya pengusaha. Betul dong. Udah bahasa tingkatan, dagang kopi tingkatan. seru bisa kok babaosannya gitu yang Riki Rawedang boleh nyaksian sesolan donya mangkin mangdo cakep miring gak mengeneng bisa mengeneng bisa mengeneng ini berpekan ini yang mengendang nih yang mengendang nih iya mau udah mengendang nah mengendang masih bisa sekan suaranya luang apa jelek lah nyapu gubernur ada kan pasal yang bapak ini masuk bagen madu gending bagen Enggak, sira nama larang yang sadar gitu oh baju udah jejak tapi sepekan emang dia udah dikira nggak apa-apa kan salah deh beli deh bisa
timun ning judi nerainan kafatan yo mangin jola moda gancana moda gancana moda gancana moda gancana rayang susun sarapan jangan menjejel bunga-bunga jangan sari moda gancana moda gancana moda gancana moda gancana serak di ngeluh iki beli matu basah sekanyem mani iki sanang yang jegeng ala bibisanya mau mandi ngaluh patut pisan kadure ringi desang yang widi moda gancana moda gancana moda gancana moda gancana Anggap yang bilang sebelum gedeng mana? Jelek ada. Makin ngiring yang lanjut balik bawa. Yang ewo pak ewo hemat. Penapi matur yang bapak dengan teman. Penapi maturnya Pak Yang kan. Dari loket Pak Yan. Dos. Pak Yang tu ni lah. Lanjut wabu ini mesrada itu pengurusan sabun tapi dana 500 juta yang rencana nih dianggarkan itu termasuk agen tapi kita akan maksudnya akan kalau dihitung dengan ukuran beban desa adat untuk menyelenggarakan keseluruhan perkara-perkara feodalan di desa adatnya dalam 1 tahun itu banyak, apalagi seperti desa adat tua di Bali, seperti desa saya di desa Sembilan, desa adat yang tua lainnya di Bali itu ada yang punya Cempaka itu bukan lagi kayangan itu, kayangan desa ada tuh, semuanya punya undangan. Itu kalau dihitung banyak itu, kalau dikeluarkan oleh masyarakat semua dengan desa adatnya itu jauh melebihi daripada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Di awal cuma 300 juta, di kedua rencana 500 juta, dan saya paham itu nggak cukup, nggak cukup. Beban masyarakat masih cukup tinggi. Karena itu 500 juta ini di tahap kedua. Berikutnya akan dinaikkan lagi kalau pendapatan daerah Provinsi Bali sudah meningkat. Jadi kalau cukup malu tetap dengan menjaga masyarakat berkembang. Jadi sebenarnya masyarakat Bali itu sudah sangat berdedikasi untuk menjaga budaya Bali secara swadaya. Kita harus hormat kepada masyarakat Bali. Program pemerintah itu masih kecil dibandingkan dengan peran masyarakat. Luar biasa. Jadi kita harus respect masyarakat. Melanjut balik dia yang lagi tentang desa adat memberitakan komponen pelestarian dan kemajuan kebudayaan sekarang gitu. Yang utama itu kan bahasa dan aksara, itu aksara dan bahasa tadi. Tapi untuk ke depan unsur budaya yang sangat penting itu nomor 1 aksara. Dari aksara baru ke sastra, dari sastra ke bahasa. Ini 3 unsur ini. Nah, karena ini merupakan unsur utama dari pembentuk kebudayaan Bali, maka dibuatkan peraturan Bali nomor 80 tahun 2018 tentang penggunaan bahasa aksara dan sastra. Ada Pak Yan yang ada, Wan, tulis Bali supaya kuat ya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari mengenal aksara Bali. Tanpa aksara tidak ada kata. Tanpa kata tidak ada narasi.
masih tidak ada cerita. Jadi semua bermula dari aksara. Dan kita bersyukur karena Bali itu diwarisi aksara Bali yang luar biasa, yang auranya kuat sekali. Itu warisan adiluhung yang harus kita jaga, yang merupakan kaitan dengan aksara Jawa. Di Jawa orang Surabaya, kita di Bali Hana Aksara. Dulu Jawa Bali itu kan satu daratan, satu budaya dulu, kemudian berpisah oleh lautan. Nah, karena itu Mas aksara Bali ini harus dihidupkan kepada generasi muda supaya dia mengenal aksara Bali ini, karena aksara itu mengawali pembentukan peradaban suatu negara. Negara-negara yang punya aksara itu adalah negara-negara yang punya peradaban kuat. Negara-negara yang punya peradaban kuat, dia pasti akan menjadi negara yang maju, negara yang unggul, negara yang berdaya. Cina menggunakan aksara Cina dengan sangat tertib, nggak ada aksara Latinnya. Dari anak kecil sudah diajarkan ya. Semua prestasi, kemudian tulis surat-surat menggunakan aksara Cina. Jepang juga, India juga, Thailand juga, Arab juga. Nah, kita di Bali, di Indonesia ini, tidak semua daerah punya aksara. Bali salah satu yang punya aksara. Jadi ini luar biasa. Zaman dahulu leluhur kita, padahal belum ada sekolah zaman dahulu, tapi bisa menciptakan aksara Bali luar biasa. Sebagai generasi penerus, kita bertanggung jawab untuk menjaga ini. Jangan meninggalkan warisan. Karena itu saya ingatkan dengan peraturan gubernur pun ditata. Kalau papan kantor, aksara Bali di atas, aksara Latin di bawah. Mengapa aksara Bali di atas? Karena itu peradaban kita yang kita muliakan. Aksara Latin bukan peradaban kita, itu aksara luar yang kita pakai. Jadi karena itu yang kita muliakan adalah aksara Bali. Warnanya merah di atas, bawahnya putih. Mengapa merah sama putih? Supaya ada nuansa kebangsaan. Bendera. Backgroundnya, nah, merah, putih, hitam, supaya kita lihat. Sakral itu sebenarnya. Jadi kalau Indonesianya kebangsaan, maka sekarang kalau ada di apa nama atau di jalan umum itu ada aksara Balinya, ada kebalik, ada putih, bawahnya merah. Satu kurang kesannya perbaiki. Coba lihat di umum beberapa tempat itu kebalik, jangan merah putih supaya menimbulkan kesan kebangsaan. Itu dia. Nah, sekarang aksara Bali udah mulai digeluti oleh anak-anak muda. Maka di bulan bahasa kita bikin lomba nulis aksara Bali di lautan. Selain yang tradisional di lautan, juga saya menciptakan keyboard aksara Bali. Ini pertemuan antara kemajuan teknologi modern dengan tradisi aksara Bali, memadukan supaya sama-sama hidup. Jadi itu wahana sebenarnya, mempertemukan warisan tradisi lama dengan perkembangan modern. Jadi jangan saling mematikan, tapi saling itulah keyboard aksara Bali. Hanya ada satu di Indonesia. Bangga dan tidak bangga. Aksara ini di bandara, di tempat-tempat umum sudah banyak gitu. Saya akan mendidik ke depan lebih banyak menggunakan literasi aksara Bali. Tulis-tulis surat menggunakan aksara Bali. Seperti saya menerima surat dari negara-negara luar, itu dia pun menggunakan aksaranya dia, aksara Cina, aksara Jepang. Kan nambah tenaga kerja, perlu penerjemah dia. Kan perlu penerjemah nanti. Itu yang tulis gini. Tidak orang asing baca aksara Bali begini. Ya, jadi itu membangkitkan peradaban dan mewariskan peradaban kepada generasi. Sebelum intinya yang 9 Bapak Desa Gunung itu
kalau tidak salah Ya. di tahun 844 Saka juga menemukan prasasti dengan aksara Kawi, aksara Bali kuno gitu. Ada aksara sedikit. Iya. Nah jadi Nah, ini dia laporan masalah itu PKB itu ada di oh iya, ini kok sebagai pengusaha harus tahu. Ada peluang saya bisa investasi. Itu satu PKB. Pusat kebudayaan PKB Pesta Kesenian Bali Lumut. Namanya Lumut. Sedurung ngelantur, pijak saya ngake-ngake hampir ini boleh bekal pedagang yang boleh bekal pakai Lumut. Kopi yang benar ada sisa kopi loh. Nambah, ini kan Kopi, iya bang, saya rasa sirup tuh. Kok, dari Pilihan tuh ayo. walaupun jahil yuk, lu masih enak kopi balik. Weh, arahnya ke nanti Nih, Bapak, dikit yang lanjut. Oh, kan sampun pembicaraan panjang tentang budaya. Bahwa kebudayaan itu tidak hanya kesenian. Iya. Itu kan Luas. Luas dari desa adat dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang khusus untuk seni-seni pertunjukan tadi. Iya. Si mungkin kan itu PKB. Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali. Nah, ring era pemerintahan Bapak dan ke depan lagi 5 tahun. Nah, nanti mungkin perjalanan pendanaan dan sebagainya untuk Pesta Kesenian Bali ini. Pesta Kesenian Bali itu satu wahana yang sangat bagus untuk melestarikan seni yang diselenggarakan sejak tahun 90-an yang dimatangkan disempurnakan oleh Bapak Gubernur almarhum Profesor Dr. Dr. Nah, begitu saya gubernur, saya memperkuat dengan adanya Perda Pemuatan Kemajuan Budaya. Di situ sudah dilembagakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya adalah menyelenggarakan pesta kesenian. Sudah diatur dalam Perda. Jadi otomatis dia harus berjalan secara rutin tiap tahun. Itu menjadi annual tiap tahun. Selain seni tradisi juga malah ditambah seni modern dan kontemporer, yaitu festival seni Bali Jadi. Ditambah supaya karya seni di Bali ini dua-duanya berkembang, seni tradisi maupun juga seni modernnya. Dan sekarang sudah ada event Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jadi. Jadi kita udah nampak. Nah, Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jadi ini, dan apalagi Pesta Kesenian Bali, karena itu merupakan pelestarian seni tradisi untuk menjaga eksistensi budaya kita Bali sepanjang masa ke depan. Maka wahana ini harus dijalankan terus-menerus, tidak boleh tidak, kecuali ada situasi yang tidak mungkin karena kemarin ada COVID di tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan, hanya pasien ada. Nah, Pesta Kesenian Bali ini itu merupakan tanggung jawab utama dari pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah kabupaten kota Semarang, untuk melestarikan, mengembangkan seni tradisi ini dan kemudian dipentaskan dia di Pesta Kesenian Bali setiap tahun. Dan dalam kaitan dengan pelestarian Pesta Kesenian Bali ini, pelestarian seni tradisi Bali ini melalui Pesta Kesenian Bali, nggak boleh ada pikiran biayanya mahal, anggarannya besar, nggak boleh. Karena menjaga budaya itu tidak bisa diukur dengan uang. Nah, tanpa budaya Bali nggak ada. Jadi eksistensi Bali itu tidak akan seperti sekarang. Bali tidak akan bisa survive maju seperti sekarang. Jadi kalau 1 tahun Pesta Kesenian Bali itu katakanlah dengan biaya 6 miliar 10 miliar, nggak ada artinya.
dengan upaya kita untuk menjaga budaya Bali secara keseluruhan. Keadaannya kan ini akan menjadi warisan generasi mendatang terus menerus secara berkelanjutan. Apa artinya APBD 6 triliun kalau 10 miliar untuk pesta kesenian Bali itu minggir? Wah, itu nggak boleh. Pandangan itu nggak boleh. Tidak banyak pemimpin yang seperti Bapak itu, jadi mengalokasikan anggaran besar untuk kesenian. Justru itu yang prioritas. Ya. Karena itu hulunya pembangunan Bali di Perda Pemajuan Budaya Bali itu saya menjadikan budaya sebagai jadi karena itu dia harus mendapat prioritas. Segala aspek pembangunan di Bali itu adalah basisnya budaya. Arsitekturnya, kulinernya, pengobatannya, kadasnya. Masalahnya kan gini Pak, pertunjukan itu kan selamanya ada di Taman Budaya itu. Rasanya lebih anak-anak ini seni, padahal masyarakat gitu Pak. Kayak nih kok solusinya pencarian nih kok. Nah dulu pesta kesenian Bali dilaksanakan di Arjasada. Pada tahun 70-an itu masih cukup kapasitasnya. Parkirnya parkir. Sekarang kan jumlah penduduk bertambah, karya seni makin banyak, pelaku seni yang terlibat dalam pesta kesenian Bali makin banyak, karya seni makin banyak, kemudian penonton makin banyak, yang punya mobil juga makin banyak. Jadi parkir harus terwadahi dengan baik kapasitasnya. Karya seninya harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian kapasitas penontonnya juga harus meningkat. Sekarang di Abesanya maksimum 7.000, 8.000 udah berdiri sesungguhnya. Nah, karena itu saya memikirkan sudah waktunya Bali memiliki fasilitas baru yang kapasitasnya lebih besar, yaitu akan dibangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung. Luasnya 300 hektar, ya, tapi itu akan menjadi kawasan terpadu. Ada budaya, ada pariwisata, ada ekonomi, ada proses lainnya yang berkaitan dengan perekonomian. Lengkap wilayahnya Lengkap. Satu pintu Pak ya? Satu pintu. Kenapa di Kelungkung? Kenapa di Kelungkung? Karena kebetulan di situ ada tanah yang berantakan, tidak produktif. Bekas letusan Gunung Agung tahun 1993 mengalirkan lahar, hancur sawahnya di sana 326 hektar menjadi galian C. Digali terus, lama-lama habis pasirnya, berantakan dia menjadi lahan yang tidak produktif. Jorok. Nah, karena itu saya memanfaatkan lainnya untuk dijadikan sebagai pembangunan kawasan pusat kebudayaan. Kebetulan lokasinya sangat strategis, indah, nyegar gunung, depannya laut, Nusa Penida lagi, belakangnya backgroundnya gunung Agung. Terus berada di lintasan yang strategis, jalan bypass, dan ada sejarah. Di Kelungkung ini mungkin ini petunjuk tuntunan alam, restu alam Bali. Karena masa keemasan kebudayaan Bali itu dicapai pada zaman kerajaan Berikel di masa pemerintahan Raja Dalem Watu Neo. Jadi kerajaan Berikel kan pusatnya di Kelungkung. Nah, saya kira ini merupakan rangkaian dari sejarah peradaban Bali, tingkat budaya. Jadi mungkin itu yang menuntut sehingga mulus
prosesnya. Sekarang lahannya sudah dibebaskan oleh pemerintah provinsi Bali. Sekarang lahannya milik Pemprov Bali, bukan milik swasta. Pemprov Bali. Sekarang sudah dimatangkan, sudah bagus, sudah ada jembatan merahnya. Tahap berikutnya akan dibangun. Karena saya jaga selama hampir 1,5 tahun, maka pembangunannya tidak juga. Karena itu harus jalan. Tahun 2025 itu akan langsung start. Itu prioritas 5 tahun di Panjang harus tuntas. Sehingga nanti pesta kesehatan bisa di sana. Waduh. Nah, makin pada periode kedua ini Bapak supaya semuanya berjalan dengan sukses, Kunapi kira-kira harapan Bapak kepada masyarakat sehingga masyarakat betul mencintai program dari Bapak dan ikut memiliki, ikut berpartisipasi dalam Bapak ikut mendukung ya. Nomor 1, saya mohon masyarakat Bali doakan supaya Koster Giri sehat. Dia sing sehat, aku dia menggaya. Nah, kalau sudah sehat, doa yang kedua adalah doakan supaya lancar, supaya dapat dukungan dari berbagai pihak, sumber pendanaan dan pihak ketiga, supaya semua bisa dibantu. Dan doakan supaya pembangunannya lancar, sehingga dalam waktu 2 tahun khusus untuk zona budayaannya itu selesai. 2027 sudah selesai supaya pesta kesenian Bali di sana. Nah, semua dewa ratu luar bisa tadi Bapak Os dari angkanya kopin yang laku, ilmu yang boleh. Bapak Pak yang jangan jangan dewa ratu. Makin yang maling orangnya Bapak Wayan selimput. Sambung gendat, matur semua sering-sering rawok asal bisa bekerja. Iya sampun gendat. Nah, makin kalau semakin becek pun ini giring Rastiti yang mangkok sukses beliau sambil makin mojong ya dan sarang-sarang. Terima kasih.